Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Gilbran ID. Oke, jadi pada video sebelumnya atau di episode sebelumnya kita telah berhasil mengambil data admin dan juga kita berhasil membuat create atau function create untuk membuat data baru ya, data user baru. Jadi selanjutnya kita akan membuat ini yang ngambil detail user dan selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung login ke Visual Studio Code-nya. Oke, jadi kita buat function baru ya. Nah, ini function detail. Jadi kita public function Oke, jadi kalau dia bukan sebagai administrator maka nggak bisa ini ya, nampilin halaman ini. Oke. Konsepnya hampir sama seperti yang tadi ya, di seri sebelumnya maksudnya. Salah. Try. Menggunakan if gini. Jadi kalau ini jangan lupa request. Kalau dia requestnya bukan sebagai role-nya bukan sebagai administrator, maka dia jalankan perintah di bawah. Nah, atau mengembalikan nilai ini. Mana sih? Nah, ini status administrator. Kodenya 403. Kalau misalkan dia bukan sebagai ini administrator. Oh ya, ini sepertinya nggak perlu pakai ini ya. Kita hapus saja. Nah, kayaknya cukup kayak gini aja deh. Oke, ke selanjutnya. Kalau misalkan dia benar sebagai ini, maka kita buat ambil ini ya, ambil data usernya. Ini user yang player.
Oh iya, mohon maaf guys. Ini dia ngambil data user player yang role-nya player ya. Sorry, agak bingung tadi. Oke, jadi yang role-nya sebagai player. Kemudian get, yang kita ambil apa aja ini? Username, create add, kemudian oke, kayak gini ya. Oke, kita langsung buat untuk responnya. Return response JSON. Berarti ini ada total elemennya, total elemen. Dia menghitung jumlah data yang memiliki role player ada berapa gitu ya. Kemudian selanjutnya konten oke, status code-nya 200 ya, 200. Dan untuk URL-nya seperti ini. Kita buat di sini berarti. Nah, ini kan kita kan harus buat middleware kan satu-satu ya dari episode-episode sebelumnya. Nah, kita bikin yang simple aja nih, agar kita nggak perlu nambahin ini satu-satu. Jadi kita menggunakan middleware group namanya ya. Bisa ketikkan seperti ini, root, kemudian middleware-nya out sanctum kayak gini ya. Kemudian group, kita buat function di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian root yang kita buat di episode sebelumnya kita tambahkan di sini, dan untuk yang middleware di sini kita hapus saja. Oke, sip, kita hapus. Nah, oke. Ini dah otomatis mereka terlindungi atau terpasang middleware ya. Oke, kita buat metodenya get, URL-nya ini, kemudian titik koma, jangan lupa. Kita panggil controllernya class get user tadi ya. Gini bukan ya tadi. Kita cek. Detail user. Kita ganti aja detail usernya jadi get user aja. Get user. Oke. Sekarang kita cek untuk API-nya ya di sini. Kita buat request baru. Add request. Get
users, kemudian localhost 8000, ini ya. Kemudian untuk headernya jangan lupa kita kasih authorization, kemudian kita coba sign in sebagai root ya, atau sebagai sebagai user player mungkin ya. Kita coba-coba dulu. Ini 4 5 6 7 8. Wow, agak lama ya. Wah, ternyata username ini udah ada, guys. Kita buat player 2. Oke, sudah sukses. Kita coba login terlebih dahulu ya. Mungkin player 2. Oke, berhasil. Kemudian kita ambil untuk tokennya. Kita pasang di sini. Sip. Kita coba. Nah, jadi sama seperti yang di function-function sebelumnya kita pernah buat ya. Jadi kalau misalkan dia bukan administrator role-nya, maka akan mengembalikan statusnya forbidden seperti ini ya. Oke, kita login lagi dengan user root ya. Kita coba lihat. Kita ganti tokennya. Sip. Nah, maka dia berhasil mengambil dua data yang tersedia dengan role-nya sebagai player ya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat untuk update user ya. Oke, jadi kita pahami dulu. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi kalau bukan administrator dia forbidden gitu ya. Kalau misalkan administrator, oke. Ini berarti ada validasinya juga nanti karena update ya. Oke, langsung capcus kita buat. Kita buat function baru. Function update ya. Update users. Kita kasih request di sini. Kemudian kita menggunakan fungsi ini juga. Bukan fungsi, siapa namanya deh. Kode ini. Kemudian if ya, if jika seperti yang sudah
user role-nya bukan sebagai administrator. Nah, dia kembalikan return merespon JSON statusnya forbidden. Kemudian message administrator. Nah, mungkin gini ya. Kalau misalkan dia sebagai administrator, maka kita lihat test user update. Oke, kalau berhasil oke, berarti kita buat untuk request validasinya ya. Validasi. Jadi ada username required, kemudian unique juga ya, unique dari user, kemudian minimalnya 4 karakter, maksimalnya 60 karakter. Oke, kemudian ada juga untuk password ya. Password di sini bisa diubah juga. Oke, bisa. Passwordnya required juga, wajib diisi, kemudian minimalnya 5, maksimalnya 20. Kemudian di sini untuk role-nya kita kasih no label aja ya. Nah, kemudian setelah ini kita buat lagi namanya user user kita cari berdasarkan ID, find or file. Sebentar, ini makanya ID bukan ya, harusnya ID sih. Kita tambahin parameter baru ID. Harusnya bener sih. Setelah ini kita buat gimana ya, sebentar, user sepertinya mungkin request username ini lah. Kayaknya ada yang kurang pas ya. Kita coba dulu aja deh, tidak usah ragu-ragu. Request oh iya, ini kan untuk yang kedua kan password ya, password kita
Jangan lupa kita kasih hash ini, kemudian baru request password, kemudian satu lagi user request role. Oke, kemudian user set. Nah, sepertinya gini ya. Nanti kita bisa langsung tes saja di API-nya. Kemudian jika berhasil, maka kita kembalikan return respon ada status sama username-nya ya. Status dan statusnya sukses, dan juga username. Nah, harusnya gini ya, nggak ada masalah harusnya. Status code-nya 261. Dan di sini kita respon untuk errornya ya. JSON juga, titik koma jangan lupa, status invalid, kemudian message, kita ambil message-nya. Oh ini bukan titik koma aja. Status code-nya 400. Oke, jangan lupa kita daftarkan untuk URL-nya di API ya. Root. Kemudian karena kita update, berarti ini kita post ya kalau nggak salah. Post atau update ya? Update nggak ada cuy. Post, kita post kayaknya. Post, makanya kemudian URL-nya ini URL-nya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kita bisa ganti pakai ini aja. Seperti ini. Controllernya kita panggil user controller plus update users. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba dengan database yang mana nih? Kita buat request baru ya. Make request, kemudian update user. Ini untuk metodenya kita bisa menggunakan put localhost 8000.
Oke, kita lihat terlebih dahulu ID yang mana, ID yang 2 ya misalnya. Misal ID 2. Kita harus login sebagai administrator terlebih dahulu ya. Kita ambil tokennya, kita pasang di sini. Dan lupa biar oke, kemudian untuk loadingnya kita bisa isikan dia kan username-nya player 1 ya. Ya, teman-teman bisa lihat username-nya dia player 1. Kemudian untuk passwordnya kita pernah buat 123456778 ya. Dan untuk role-nya itu role dia sebagai player. Nah, kita coba buat untuk username-nya ya, kita coba ganti apakah sudah jadi 12 misal player 12. Wah, masih error nih, ada apa nih, kita lihat. Mungkin ini akhirnya putih. Kita coba lagi. Oh, masih error guys. Kita coba cek untuk rootnya. Oke, sebentar. Nah, bisa dilihat ya, sudah ada, tapi kok ini kurang ini cuy. Kurang FBA. Kita coba lagi. Oke, agak lama ternyata. Masih error, tapi errornya di sini udah beda nih. 500 internal server error. Kira-kira bagian apa lagi nih? Kita cek lagi ya di bagian controllernya, mungkin ada yang salah ya. Kita lihat if user role administrator. Gimana kalau kita ganti 500? Sebentar. Sama aja guys. Oke, mungkin oh iya, kita yang bagian password kita nullable aja ya, biar nggak wajib diisi gitu. Nullable, kita coba nullable gini. Jadi kita
Push. Masih error ya guys. Bagian apa lagi nih? Walah, oke guys. Saya baru ingat guys, ternyata di sini kita harus menggunakan gini ya biar nggak ketimpa-timpa gitu. Username, password. Nah, kalau nggak salah sih pakai ini sih. Kemudian role. Oke, kita coba tes aja. Oke, sukses ya. Nah, oke, berarti udah berhasil. Dan karena kita mengikuti dari ini ya, password harus required, jadi kita buat required lagi aja. Kita tes lagi. 1 2 misal 1 3. Nah, bisa ya. Passwordnya berarti harus terisi. 68. Oke, kita tes lagi. Oke, sudah berhasil ya teman-temanku semua. Nah, oke, selanjutnya nih kita buat untuk delete ya. Kita buat function baru, delete namanya, public function delete user. Oke. Kemudian karena kita akan melakukan request, jadi kita buat request di sini. Kita lihat ketentuannya, kita lihat terlebih dahulu ya. Update user. Tadi kita ngerjain mana ya, ini ya. Saya tadi ngerjain ini. Kemudian ini ada delete. Nah, ini untuk delete ya. Design point. Content status. Oke, oh jadi dia harus administrator juga ya. Kita pakai try lagi. Kemudian seperti biasa kita menggunakan if. Kemudian request. Tidak sama dengan administrator, bukan administrator, maka return response JSON kemudian statusnya berarti forbidden ya, forbidden. Kemudian message-nya you are not the administrator. Oke. Untuk code-nya 403.
403. Oke, kalau berhasil berarti ya berhasil. Ini kalau berhasil ya, status code. Kita buat ininya dulu aja, udah kayak yang biasanya lah. Teman-teman pasti tahu buat yang ngikutin series dari awal, kita sering menggunakan ini try cat gitu, return response JSON. Kemudian membalikan status. Message. Oke. Jadi kalau misalkan dia sebagai administrator ya, kita eksekusi. Berarti user mencari find or file berdasarkan ID, kemudian titik koma, jangan lupa. Oke, karena kita mencari ID, kita tambahin parameternya di sini, ID. Kemudian jika berhasil maka kita kembalikan. Oh ya, kita belum eksekusi ini ya. Nah, kita eksekusi. Jadi setelah mencari ID-nya, kita delete. Nah, jika berhasil maka mereturn response ini ya, response JSON kurung siku. Kemudian oke. Oh, terus. Oh, karena ini dia tanpa body ya, berarti untuk responnya kita bisa ganti dengan respon konten. Seperti ini sepertinya ya. oke, cukup seperti ini sih, nggak perlu ada tambahan sih kayaknya. Kita coba buat request baru ya. Request baru, localhost 8000. Oh iya, kita belum buat URL-nya di API ya. Kita buat root delete, berarti makanya ya. Ini kita salin saja seperti biasa. Dia ambil ID, kemudian kita panggil controllernya user controller class.
delete users. Nah, seperti ini ya harusnya. Kemudian kita balik lagi ke pengecekan ini API-nya. Kita coba hapus untuk ID berapa ya? Ini jangan lupa metodenya delete ya. Kita headernya kita ngambil dari sign in ya, jangan lupa. Kita ambil token, delete users. Oke, sip. Kita coba cek. Nah, ini kan ada player 1 ya. Player 1 berarti ID-nya 2. Kita bisa lihat di sini datanya ada 2. Nah, kita coba hapus untuk player 1 dengan ID 2 ya berarti. Kita coba apakah berhasil. Oke, masih error ternyata. Kita cek lagi untuk rootnya apakah sudah benar. API. Oke, ini kita kelupaan lagi guys. API. Oke, kita kirim ulang. Nah, maka sudah berhasil ya guys. No content. Jadi ngembaliin responnya ini. Kita coba get usernya. Apakah player 1 ini masih ada atau sudah menghilang? Oke, sudah menghilang. Berarti sudah berhasil untuk delete usernya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti tutorial pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak pas atau kurang berkenan. Mungkin dari saya untuk episode kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika suka bisa kalian like dan subscribe ya untuk mensupport saya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you next again. Bye bye. Terima kasih.